bintangku bersinar terang. STAR star, ku pancarkan kemuliaan Tuhan. STAR star, seperti bintangku bersinar terang. STAR star, ku ceritakan kabar kemenangan. Are you ready? Siap-siap, siap-siap, Sang Raja Damai akan datang. Juru selamat lahir di kota Daud, kabar suka bagi manusia percaya. Aku, kamu, dan kita semua dipanggil ceritakan kabarnya. Siap-siap, siapkan dirimu. Siap-siap. 1, 2, 1, 2, 3, 4. STAR star, seperti bintangku bersinar terang. STAR star, ku pancarkan kemuliaan Tuhan. STAR star, seperti bintangku bersinar terang. STAR star, ku ceritakan kabar kemenangan. Are you ready? Siap-siap, siap-siap, Sang Raja Damai akan datang. Bintang timur membawa para majus, datang menyembah bayi Yesus yang kudus. Meskipun kecil di mata dunia, kita bisa jadi terangnya. Siap-siap, siapkan dirimu. Siap-siap. 1, 2, 1, 2, 3, 4. STAR star, seperti bintangku bersinar terang. STAR star, ku pancarkan kemuliaan Tuhan. STAR star, seperti bintangku bersinar terang. STAR star, ku ceritakan kabar kemenangan. Aku siap jadi bintang terang. Start. Hai teman-teman, aku telepon Opung dulu ya. Halo, halo Opung, apa kabar Opung? Opung sehat-sehat saja? Halo cucuku, Opung sehat-sehat aja di sini, tapi nggak baik-baik aja. Hah? Kenapa Opung? Kamu kaget ya? Opung tidak baik-baik aja, karena Opung rindu kalian. Rindu papa, mamamu, rindu kakakmu, abangmu, dan kamu. Oh, Opung ini kirain kenapa? Nggak kenapa-kenapa, kamu sehat-sehat aja kan? Bagaimana sekolahmu? Puji Tuhan, Pung, kami semua sehat-sehat saja. Sekolahku biasa, Pung, masih online. Kemarin baru selesai penilaian akhir semester. Doakan nilaiku baik semua ya, Pung. Oh iya. Ini kan udah bulan Desember. Sebentar lagi kalian libur sekolah kan? Jadi nggak liburan ke rumah Opung. Tahun lalu kalian nggak bisa datang. Terus tahun ini bagaimana? Kalau aku mau kali Pun liburan ke tempat Opung, bisa bermain di ladang, tangkap ikan mas, dan lain-lainnya. Tapi mau bagaimana lagi Pung? Kan masih ada COVID-19. Iya sayang, bahaya kalau melakukan perjalanan
jauh. Sabar-sabar aja kita ya. Untuk sementara kita video call aja dulu. Ya, Pung. Kita doakan sampai semua sehat-sehat saja. Dan COVID-19 bisa cepat berlalu. Udah dulu ya, Pung. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik di ibadah sekolah minggu. Online. Adik-adik, gimana kabar kalian adik-adik? Kakak gimana kabarnya? Kabar kakak baik-baik aja Kak Tari. Kak Tari apa kabar? Puji Tuhan Kak, Kak Tari juga sehat. Adik-adik, semoga adik-adik selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Nah, adik sudah kenal belum dengan kakak yang di samping Kak Tari nih? Kita kenalan dulu yuk. Kakak siapa namanya? Iya Kak Tari dan adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Christine. Kak Christine ngajar di kelas mana? Nah Kak Christine ngajar di kelas balita. Adik-adik balita, ini gurunya ya. Salam kenal. Adik-adik, hari ini kita dalam ibadah Advent. Adik sudah tahu ibadah Advent itu apa? Advent adalah masa di mana kita menanti kelahiran Sang Juru Selamat. Saat ini kita memasuki Advent yang kedua. Temanya Juru Selamat keturunan Daud. Adik-adik masih ada yang ingat tema minggu lalu? Tema Advent yang pertama? Apakah Christine? Nah Kak Tari dan adik-adik, Advent pertama yaitu Raja Damai yang akan datang. Nah, kalau tadi kita melihat video yang tadi diputar, itu tentang seorang anak yang rindu atau telepon dengan opungnya ya kan? Adik-adik, siapa yang pernah melakukan seperti itu? Kak Christine pernah nggak lakukan itu? Iya pernah Kak Tari. Telepon saudara-saudara ya Kak? Iya, telepon tante, telepon om. Telepon kakek, nenek, bapak tua, mama tua, om, tante ya. Semua kita telepon, nanya apa Kak? Nanya kabar Kak Tari. Nanya kabar. Kalau sehat, puji Tuhan. Tapi kalau ada yang sakit, kabarnya gimana Kak? Nah kalau ada yang sakit kita berdoa. Kita doakan supaya Tuhan memberikan kesehatan Kak Tari. Iya adik-adik. Nah, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Mau sehat, sakit, Tuhan pasti menyertai kita dan memberkati kita. Sama seperti lagu ini, kita akan menyanyi Aku Diberkati. Adik-adik boleh berdiri. Kita akan bernyanyi Aku Diberkati. Ikutin gerakan Kak Tari dan Kak Christine ya. Yuk kita berdiri. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Ketika kakek, nenek, tante, om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek, tante, om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Adik-adik, kita akan menghadap Tuhan, kita akan berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita satu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena penyertaan Tuhan di dalam istirahat kami semalam Tuhan, hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun, kembali kami mengikuti ibadah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan untuk Papa Mama yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kakak-kakak yang selalu mendampingi kami Tuhan. Pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, saat ini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Novi. Untuk itu, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya, letakkan di sampingnya. Nah, kita mau bernyanyi dulu adik-adik. Judulnya Firman Tuhan Ku Dengar. Ikuti gerakan Kak Tari dan Kak Kristin ya. Yuk, kita bernyanyi. Salam kenal, nama kakak Novi ya, adik-adik panggilnya Novi saja. Kalau adik-adik tanya nama lengkapnya panjang ya. Nah adik-adik, kakak senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan adik-adik ya. Kakak pada saat ini berjemaat di GKI Muara Karang di Jakarta. Nanti kalau kapan-kapan pandemi sudah lewat, adik-adik main ke Jakarta, nanti kita janjian ya, ketemu ya. Oke, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik semuanya siapkan Alkitabnya ya. Kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk dengan tenang ya, supaya bisa mendengarkan dengan baik dan juga bisa mengerti firman Tuhan yang akan diajarkan. Oke, nah sekarang yuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang di hadapan Tuhan bersama-sama kami menyatakan kesiapan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berilah konsentrasi yang baik supaya kami dapat betul-betul memberikan perhatian kami kepada firman Tuhan. Ajarlah kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan ini dan melakukannya juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini temanya adalah Juru Selamat Keturunan Daud. Wah, kita akan belajar apa ya adik-adik? Nah sekarang kita akan baca dulu ya. Kita baca Alkitab. Adik-adik ayo yang pegang Alkitab, baik Alkitabnya seperti punya kakak atau mungkin di handphone ya, silakan kita buka dari Matius. Matius pasal 1 ayat 5 sampai 6. Lalu kita lanjutkan ke ayat 16 sampai 25. Bacaan dari Matius 1 ayat 5 sampai 6.
dan ayat 16 sampai 25. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembangunan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan kepada Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungnya adalah dari Roh Kudus. Melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti padanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Kita sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, apa ya kira-kira yang mau disampaikan oleh Alkitab ini terhadap kita pada saat ini? Ingat, temanya adalah Juru Selamat keturunan Daud. Adik-adik, kalau kita baca tadi, kita melihat banyak banget nama. Tadi kan bacanya hanya ayat 5 dan ayat 6 dari pasal 1. Lalu dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan ayat 25. Kalau adik-adik baca dari ayat 1 ya sampai tadi ayat 25, maka begitu banyak nama yang dimunculkan. Nah, sebagian besar nama-nama itu tentu adik-adik sudah pernah mendengarkan. Kalau adik-adik rajin ke sekolah minggu, pasti pernah mendengarkan beberapa nama yang disebutkan di dalam Alkitab kita. Adik-adik, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Yesus lahir dari Maria, ya. Dia hadir di tengah-tengah manusia. Jadi Yesus itu adalah bukan seseorang yang jauh sekali yang tiba-tiba muncul begitu, ya, tidak. Tetapi Yesus juga lahir di tengah-tengah umat manusia dan lahir dari seorang yang bernama Maria. Nah, yang menarik adik-adik, kita diajarkan bahwa Yesus pun punya nih silsilahnya. Ya, Yesus itu dari siapa? Yusuf itu keturunan siapa? Maria itu keturunan siapa? Ya. Kalau adik-adik perhatikan, nah di sini nih ya, kakak sudah mencantumkan nih silsilah, ya, silsilah keturunan Yesus. Adik-adik kalau lihat jangan pusing ya, tapi maksudnya kakak menampilkan silsilah ini supaya adik-adik
bisa membayangkan, wah banyak sekali nama-nama yang menjadi orang-orang yang kalau kita katakan itu adalah bagian dari keturunan, ya, keturunan yang kemudian pada akhirnya Maria melahirkan Yesus. Ya, adik-adik boleh belajar kapan-kapan secara khusus nanti bersama kakak-kakak di kelas belajar ya silsilah Yesus Kristus, dan adik-adik akan melihat mulai dari manusia pertama sampai keturunannya yang kesekian. Kalau adik-adik tadi ingat teks Alkitab kita mengatakan 14 keturunan sesudah ini, 14 keturunan sesudah ini, jadi 3 kali 14 keturunan adik-adik. Waduh, banyak banget. Adik-adik perhatikan nanti silsilah ini ya yang kakak sudah sampaikan kepada kita. Nah, dari firman Tuhan ini adik-adik mau mengajarkan kepada kita bahwa kalau tadi temanya adalah juru selamat keturunan Daud, kita tentu mengingat siapa sosok Daud itu, ya. Daud itu sangat terkenal, dia seorang raja yang sangat terkenal, yang kalau adik-adik ingat kisahnya dia pernah mengalahkan Goliat, ya. Jadi Daud ini seseorang yang luar biasa. Tetapi tentu saja dia tidak mengalahkan luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus, karena Yesus Kristus itu adalah juru selamat kita yang melebihi segala tokoh-tokoh yang disebutkan di dalam silsilah yang tadi kakak sudah sebutkan. Nah, adik-adik, lalu kenapa ya kita harus tahu silsilah Yesus Kristus? Lalu kaitannya apa dengan kita sekarang ini? Nah, sekarang kakak mau tanya kepada adik-adik. Kakak punya nih boneka nih kayak gini nih adik-adik. Sekarang kakak mau tanya ya, kalau adik-adik ditanya, adik-adik sayang nggak sama opa, oma, atau kakek nenek adik-adik? Ayo, adik-adik pilih wajah yang begini, ya, yang artinya sayang, atau begini, yang artinya sedih, ya. Sedihnya bisa macam-macam adik-adik. Sedihnya bisa karena ya saya sayang, tapi opa oma saya sudah tidak ada, atau kakek nenek saya sudah tidak ada, maka kita sedih. Atau mungkin juga adik-adik sedih karena nggak sempat mengenal opa oma, nggak sempat mengenal kakek nenek, ya. Kalau kakak sendiri, kakak yang sekarang ini ada, pak opa oma kakak udah tidak ada, tapi yang ada adalah masih orang tua, ya, yaitu bapaknya kakak itu masih ada, tapi ibunya kakak udah nggak ada, udah dipanggil Tuhan, udah ada di surga. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi sama adik-adik, kalau adik-adik ditanya sayang nggak sama orang tua, sama papa mama, ya, sayang nggak? Jawabannya coba pakai wajah ini atau pakai wajah yang ini, ya. Kalau ini artinya sayang, tapi kalau ini artinya udahlah, nggak asik, papa mama nggak asik, gitu kan ya. Lebih asik papa mamanya teman saya, lebih asik papa mamanya saudara saya, papa mama saya tidak asik. Nah, adik-adik ingat, adik-adik ada saat ini itu juga karena ada papa mama. Papa mama ada saat ini itu juga karena ada opa oma, ya. Nah, kita pada saat ini diajak adik-adik untuk mengenal mereka. Kita jangan hanya mengenal, oh saya hanya tahu papa mama saya namanya ini, ya. Kalau opa oma saya ya karena udah tidak ada atau mereka tinggalnya jauh, aku nggak perlu hafal gitu kan, nggak perlu ingat namanya. Nggak boleh begitu. Kita harus mengenal mereka. Kakak mau kasih contoh nih, kakak buat juga nih ya, silsilah dari kakak. Kalau adik-adik perhatikan silsilah ini ya, di atas yang pertama itu ada, kakak tulis aja ya, opa Kupang, oma Kupang, dan opa oma Manado. Mereka pasti punya nama adik-adik, tapi kami cucu-cucunya supaya gampang panggilnya opa dan oma Kupang, ya. Lalu opa dan oma Manado. Nah, dari opa dan oma Kupang, ya, kemudian lahirlah anak. Anaknya itu adalah papahnya kakak, ya. Papahnya kakak ini bersaudara 4 orang, ya. Papahnya kakak anak nomor 1. Lalu dari opa oma Manado lahirlah mamahnya kakak, ya. Nah, opa oma Manado ini melahirkan 7 anak. Mamanya kakak itu anak ke-5. Dari
dari papa mama, ya ingat ya, papahnya kakak lahirnya dari mana, lalu mamahnya kakak itu opa omanya siapa. Lalu mereka menikah, melahirkan 3 orang anak. Anaknya siapa aja? Nih ada anak nomor 1, ada anak nomor 2, lalu ada anak nomor 3. Kakak sendiri anak nomor 2. Lalu kami masing-masing menikah ya. Kakaknya kakak menikah ya bersama dengan istrinya yang namanya Tante Hani. Lalu kakak sendiri menikah dengan Pendeta Mulyadi ya. Adiknya kakak juga menikah ya, nama suaminya adalah Om Remi. Lalu dari mereka lahirlah anak-anak, yaitu ponakan-ponakan kakak. Nah adik-adik, kenapa kakak perlu menuliskan ini ya, memperlihatkan ini? Karena kita belajar supaya kita mensyukuri Tuhan sudah menganugerahkan mereka semuanya, menganugerahkan orang tua kepada kita, dan juga menganugerahkan opa oma kepada kita ya. Makanya kenapa kakak bilang kita harus tahu. Nanti kapan-kapan adik-adik coba menulis ya, menulis silsilah seperti yang kakak contohkan ini. Adik-adik ingat nggak siapa nama orang tuanya, siapa nama opa oma dari papa, atau opa oma dari mama ya. Adik-adik ingat nggak saudara-saudara papa mama? Ingat nggak siapa anak-anak dari om tante ya, yang adalah saudara papa mama? Nah adik-adik, kita belajar untuk bersama-sama bersyukur ya, bersyukur karena Tuhan sudah memberikan mereka. Kita belajar pada hari ini, bacaan kita juga mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus itu bukan tiba-tiba muncul begitu saja ya, tetapi Yesus Kristus juga karena dia hadir di tengah-tengah umat manusia supaya kita merasa dekat juga dengan Tuhan Yesus. Dia sama seperti kita adalah manusia, maka kemudian Allah menghadirkan Yesus melalui seorang manusia, yaitu Maria bersama dengan suaminya Yusuf. Tapi juga kita belajar adik-adik bahwa di atas dari Maria, di atas dari Yusuf itu ada juga orang tua mereka, kakek, nenek, bahkan leluhur-leluhur mereka, yang semuanya tentu saja punya karya, yang semuanya, kenapa nama-nama mereka dimunculkan? Karena Tuhan bukan hanya ingin supaya kita tahu silsilah Yesus itu dari mana, tetapi Yesus sebagai manusia ya adik-adik, karena dia berkarya di tengah-tengah manusia, tapi juga supaya kita tahu bahwa banyak orang-orang yang merupakan leluhur-leluhur dari Yesus Kristus ya, yang juga dipakai oleh Allah untuk berkarya di tengah-tengah manusia. Jadi kita bersyukur dan kita semuanya harus belajar untuk mengenal itu semuanya. Kita juga bersyukur adik-adik bahwa Juru Selamat kita yang adalah keturunan Daud, kita mengenal dia melalui karyanya, melalui kebaikan Tuhan di tengah-tengah kita. Kita mengenal juga leluhur-leluhur dari Yesus Kristus melalui karya-karya mereka. Dan ini mengajarkan kita juga untuk bersyukur atas itu semuanya. Kita memasuki Minggu Advent adik-adik, kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menyambut dan merayakan kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah umat manusia. Allah begitu mengasihi kita sehingga dia menghadirkan Yesus di tengah-tengah umat manusia untuk berkarya membagikan kasih Tuhan. Dan pesan ini menjadi pesan kita juga. Kita bersyukur untuk keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada kita, untuk orang tua kita, untuk opa oma kita, bahkan untuk leluhur-leluhur kita. Tuhan sudah menghadirkan mereka sehingga kita bisa ada pada saat ini. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai wujud rasa syukur kita? Mari kita meneladani apa yang Yesus lakukan di tengah-tengah umat manusia, yaitu apa? Membagikan kasih Tuhan. Adik-adik, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 bukan berarti kita tidak bisa melakukan kebaikan. Justru pada saat inilah mari kita membagikan kebaikan.
Ya, kita membagikan kasih Tuhan kepada keluarga kita, baik yang serumah dengan kita maupun yang tidak serumah dengan kita, dan juga kepada banyak orang sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Mari kita membagikan kasih Tuhan. Kiranya kasih Kristus menaungi kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih karena pada saat ini kami belajar bahwa Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami merupakan keturunan Daud. Kami belajar silsilah Yesus Kristus untuk mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan berkarya melalui banyak orang sebelum Engkau menghadirkan Yesus Kristus di tengah-tengah umat manusia. Karya-karya mereka yang membuat kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Kami mengenal kebaikan-Mu melalui karya-karya mereka. Kami belajar untuk mengenal leluhur-leluhur Yesus Kristus sebagai manusia, untuk mengingatkan kepada kami bahwa di dalam kehidupan atau sejarah umat beriman ada banyak orang yang sudah Tuhan hadirkan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk keluarga kami. Kami belajar untuk mengenal juga silsilah kami, bahwa kami juga tidak serta-merta hadir di dunia ini. Kami hadir melalui orang tua kami. Kami juga boleh hadir melalui opa-oma yang sudah melahirkan orang tua kami. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami semakin mengenal keluarga kami, dan kami juga bersyukur untuk kehadiran mereka. Ajarlah kami juga untuk senantiasa menjadi anak-anak yang mencintai keluarga kami. Ajarlah kami juga untuk menjadi anak-anak yang mau membagikan kasih Tuhan kepada keluarga kami dan kepada banyak orang. Yesus Kristus yang adalah juru selamat mengingatkan kami bahwa Dia begitu baik dan mau membagikan kasih-Nya kepada banyak orang. Kami juga mau belajar dari Yesus Kristus yang mau membagikan kasih Tuhan kepada semakin banyak orang. Kami mau mulai dari keluarga kami, baik yang serumah dengan kami maupun yang tidak serumah dengan kami, dan juga mereka yang mungkin kami tidak kenal, tapi mereka adalah sesama kami yang harus kami kasihi dan kami bantu di tengah-tengah segala pergumulan mereka. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati adik-adik dan kita semuanya. Sampai jumpa. Adik-adik, saat ini kita akan memasuki doa syafaat 5 jari. Mari adik-adik, boleh duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memohon kepada-Mu, berkatilah pekerjaan orang tua kami, berikanlah kesehatan dan panjang umur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami, umur, kesehatan, dan rezeki. Tuhan, kami berdoa untuk pengajar kami dan guru di sekolah maupun di gereja. Kiranya Tuhan selalu beri kesehatan. Kiranya guru kami bisa menjadi pengajar yang memberi ilmu berguna bagi kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa Indonesia kami, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan, serta takut akan Tuhan pada pemimpin kami dari terbesar sampai terendah. Teguhkan iman Bapak Presiden, Wakil Presiden, para imam dan wakil rakyat untuk bekerja sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk orang yang sakit. Semoga mereka bisa cepat sembuh dan ceria. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk orang yang bersedih hati. Tolong berikan sukacita di hati mereka, supaya mereka bisa menjalankan hari-harinya dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati kami sampai pada hari ini Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak yang taat dan mau dengaran terhadap orang tua, terutama terhadap Tuhan. Jadikanlah kami anak yang akan semakin rajin membaca Alkitab dan rajin juga belajar. Berikanlah kami dan keluarga kami semua kesehatan yang Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami yang berdoa kepadamu. Marilah kita berdoa seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur hati kita. Nah, adik-adik boleh memasukkan persembahan ke dalam amplop, kemudian minta tolong papa mama untuk diserahkan ke gereja, atau boleh papa mama mentransfer ke rekening GKI Bunda Sudi. Sambil adik-adik mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada kami. Natasha dan teman-teman memberikan persembahan, kiranya persembahan ini boleh berguna buat gereja dan buat orang-orang yang membutuhkan. Amin. Nah, adik-adik, sudah mau selesai ibadah kita. Minggu ini adalah masa Advent yang kedua Kak Tari. Dan setelah ibadah ini, kita akan berjumpa di Zoom online melalui kelas masing-masing ya. Kelas yang pertama, kelas Batita dan Balita. Kelas yang kedua, Pratama Madya. Di kelas online ini setiap minggunya kita akan adakan aktivitas. Nah, semuanya harus ikut ya dalam kegiatan START, karena dengan kita mengikuti setiap kegiatan yang ada dilakukan di gereja, itu membuktikan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan bernyanyi TAAT taat. Adik-adik boleh berdiri dan ikuti gerakan kakak ya.
Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Untuk itu kita mau berdoa. Adik-adik duduk lagi yang rapi. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami ya Tuhan, anak-anak yang taat, dan boleh mendengarkan kedua orang tua kami, untuk kami dapat melakukan segala perintah-Nya dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti kegiatan STAR melalui Zoom online. Tuhan yang masih membimbing dan menyertai kakak sekolah minggu dan kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.